derajat mulianya Mesir itu karena ada Al-Azhar, Gus? Kalau menurut saya itu memang sudah jelas. Oh iya toh. Jelas. Kenapa, Gus? Al-Azhar itu termasuk kiblatul ilm dalam peradaban Islam. Ya. Lah orang-orang itu biasanya kalau maba-maba termasuk saya. Ya. Baru datang ku kaget. Masya Allah Mesir. Koyo ngene, Kemeletak apa? meletak apa? Koyo nganu lah ya, koyo karo sarang kemeletak nih, Gus. Pikul meletak Mesir. Mosok toh? Lah terus koyo piye? Merenungi masa mudamu, membuahkan inspirasi, menginspirasi, menyempurnakan generasi terbang tinggi tanpa sibuk mencari apresiasi. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaro Podcast. Woo! Sudah ada bintang tamu kita kali ini, teman saya, sahabat saya yang paling A1. Ring 1. Saudara saya, tapi tidak tahu kalau saya tidak dianggap. Ya, Ini. Sik to lah durung tak sebutke, sik to. Ini dia Gus Zafid. Woo! Tepuk tangan. Assalamualaikum. 2024 maju kita. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah, tamam finiamillah. Semua kenikmatan selalu mengalir, alhamdulillah. Masya Allah. Kecil besar tidak ada perbedaan. Tabarakallah, Masya Allah. Aduh. Dulu itu kita sering bertemu dalam kesempatan apapun, Gus. Ya, pasti itu. Sekarang kita ketemu hanya dalam momen-momen tertentu. Yep. Kenapa ya nanti kita bahas, Gus ya. Oke, siap. Jadi Gus Zafid ini kita pernah satu pondok dulu di Krapyak, Ali Maksum, Yogyakarta. Dari situ cerita kita dimulai, Gus ya. Kita bertemu berarti di tahun 2015 atau 16? 2015, Gus. 14-15. Berarti kita termasuk dulur temu tua, gede. Dulur ketemu remaja lah. Nah, bedanya iki lanang padha lanang. Kalau cerita orang-orang biasa kan ketemu dulure wis gede-gede jebule cantik. Nah. Jadi ketemu jebule wis brewok. Yang paling terkenang dari saya itu, ini sebelum masuk ke pembahasan, Gus ya. Ini kan ya mukadimah dulu lah, Gus ya. Mengalir saja. Ya, mengalir saja. Seperti hidup ini. Yoi. Terbawa aliran satu ke aliran berikutnya. Iya. Yang paling terkesan dari saya itu ketika dulu masih satu menangi di pondok bareng itu, selalu sampean ajak ke dalamnya almarhum Mbah Yai Najib. Kalau saya tidak ada jenengan, saya tidak pernah dapat berkahnya sampai sana, Gus. Alhamdulillah sekali. Jadi kalau saya itu orangnya misal ketemu ulama, dapat berkah dari ulama, saya itu nggak mau bahasanya rapingin ragelem tak pangan dewi. Jadi ya bagi-bagi. Berarti sampai ngejak mangan aku, Gus. Nah, ya mantap. Alhamdulillah. Warak bareng. Ya. Terus ini, Gus. Tahun 2000 itu satu nih. Yang kedua, yang paling terkesan lagi untuk saya pribadi. Di tahun 2016 puasanan di sarang gitu, Gus. Iya. Puasanan di sarang. Jadi ceritanya Gus Zafid ini mau dari Krapyak pindah ke Sarang, biasa cek situasi, Gus ya. Pasaran dulu. Ya, karena ada saya, diajak-ajaklah saya dan saya mau. Gus Zafid berangkat dulu ya, Gus ya. Berangkat dulu, selang berapa hari, Gus? 1 hari. 1 hari saya datang ya. Wah. Saking setiane aku loh. Alhamdulillah. Saya menyusul ke Sarang. Dan itu masih bangun ngaos
Syajaratul Ma'arif. Wah, itu tuh. Kalau tarik lagi nih Gus, kenapa bersyukur sekali kalau saja di tahun-tahun itu saya yang masih anak mosingan ya. Masih anak mosingan, enggak diajak ke sana, saya juga mungkin belum pernah secara langsung muwajahah atau sedikit menyucup ilmunya beliau. Wah, alhamdulillah sekali itu Gus. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Tapi saya tidak sampai khatam itu Gus. Enggak apa-apa. Penting tuh nyicip raketang akeh. Itu yang suka tuh. Nyicip tapi akeh. Ya, nek nyicip kan sithik ya Gus ya. Iki nyicipin doyan soalnya. Gus, ini sampean diundang di Alinoro Podcast, kita mau membahas mengenai Al-Azhar, Mesir, santri, mahasiswa, semuanya Gus. Semuanya yang berkaitan dengan hal-hal tadi. Kenapa tuh? Kenapa sampean dari Krapia, dari Sarang, terus memilih melanjutkan studi sampean di tingkat perguruan tinggi? Kenapa ke Mesir sih Gus? Oke, kita mulai mungkin dari Krapia dulu ya. Krapia dulu, oke. Jadi saya ini termasuk anak yang dididik rada keras ya oleh orang tua saya. Nah, karena dididik terlalu keras ini biasa terus jadi nakal. Karena kenakalan saya dulu itu pernah tidak mau disuruh mondok. Oh iya tuh Gus? Oh iya. Kok saya tidak tahu ya? Wah, malah lebih-lebih tuh. Saya itu dibanding mondok dulu lebih suka masuk sekolah RSBI, standar internasional. Ya, zaman dulu, itu masih ada tuh. Ya, karena dulu saya ingin belajar bahasa Inggris sama bahasa Cina. Bahasa Thailand aja Gus. Sawadikap. Jadi itu dulu teman-teman saya itu diperbolehkan bawa motor. Ya. Kan kalau saya kan masih ayel-ayelan kalau bawa motor. Ya. Nah itu dulu saya nggak pengen mondok itu gara-gara itu. Gara-gara pengennya sekolahnya RSBI nih. Ya. Juga biar bisa pegang motor terus. Nah, itu kenakalan saya dulu waktu masih kecil, belum remaja. Hatta saya di Krapia, alhamdulillah saya dibimbing langsung oleh para masyayikh Krapia, para dzurriyyah Krapia, termasuk Pak D saya sendiri, almarhum Kiai Haji Najib Abdul Qadir. Beliau itu selalu mendorong saya untuk mentaj di dunia. Dunia dalam artian kita harus selalu ingat niat dari rumah. Kenapa kok sampai sini? Nah, waktu itu saya belum punya niat. Wong tadinya ndak mau. Nah, tadinya ndak mau. Kok niat? Ya Gus ya. Itu dia. Akhirnya lambat laun setelah melihat wajah ulama setiap hari, melihat wajah guru-guru saya setiap hari, itu terbesit dalam hati saya itu bahasanya, oh jebule jadi wong pinter itu penak. Jadi wong pinter penak. Dalam artian kita bisa mengetahui taraf hidup kita, bisa mencari jati diri kita sesuai dengan ilmu atau sesuai dengan hal yang diajarkan oleh Rasul. Seperti itu. Nah, dulu saya waktu di Krapia itu sangat sering. Apa itu? Mendatangi majelis-majelis maulid, sholawat, Bahkeli, sampai ke Habib Syekh, sampai ke Habib Husain Bafaki. Itu dulu saya sering banget. Sampai pada akhirnya saya kelas 1 aliyah. Ya. Itu saya kelas 2 berarti itu Gus. Ya. Itu saya hanya tahu tentang ilmu-ilmu yang bahasanya berkaitan dengan hati. Tanpa ada ilmu syariatnya. Nah, pada kelas 1 aliyah pernah diadakan lomba Qiraatul Kutub. Nah, saya ini dulu kemakan sama kemasyhurannya kakak saya. Iya. Nah, kakak saya itu masyhur tidak pernah absen dari yang namanya juara kelas. Nah,
Karena itu jadi guru-guru itu mengira kalau saya itu sepintar kakak saya. Iya. Nah, karena memang saya dulu juga sering juga dibandingkan sama Iya. kakak saya. Saya nakal tapi kakak saya yang rajin Diam. gini-gini seperti itu. Tapi akhirnya alhamdulillah. Kakaknya sebentar Gus. Kakaknya itu juga pernah di sini. Ya. Filosofi. Iya, mantap. Ayo Gus, terus Gus. Nah, di waktu itu saya disuruh mengikuti lomba tersebut. Lah ini tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya kenapa? Tidak masuk akal dalam artian saya yang sama sekali tidak memahami apa itu baca tulis kitab kuning. Loh kok kon melu? Saya dulu masih ingat, saya dulu ditawari sama guru saya. Kamu mau ikut yang usul fiqh atau balaghah? Nah, saya dulu tidak tahu apa itu usul fiqh, apa itu balaghah. Ngerti ya panganan opo. Tak angan-angan supaya usul fiqh berarti kaitannya karo fikih. Nek fikih aku biyen nang kelas iku meng entuk biji 6. Wah, lagi mesti. Iya. Nah, karena saya dulu tidak tahu sama sekali apa itu balaghah, saya penasaran. Apa itu balaghah? Akhirnya saya memilih balaghah dan dididik, digembleng selama sebulan atau 2 bulan itu, kemudian mengikuti lomba. Sampai pada akhirnya sampai ke jenjang nasional. Kok nasional? Provinsi. Terlalu tinggi kalau nasional buat saya. Nah, provinsi itu alhamdulillahnya kok dilalah saya dapat juara 1. Oh iya Provinsi Jogja. Itu kelas berapa itu? Itu kelas 1 Alaya. Kelas 1 Alaya. Pertama kali saya mendapat prestasi dalam hidup saya. Saya kelas 1 Alaya belum dapat prestasi apa-apa. Dalam keilmuan loh ya. Iya. Dalam keilmuan. Iya. Dan alhamdulillahnya itu mematahkan semua tuduhan anggapan tadi ya, kalau beda sama kakaknya itu ya. Ternyata saya juga bisa kita ngimbangi sidik-sidik. Nah, dari kitab tersebut, dari qiraatul kitab tersebut, saya terus jadi lebih penasaran lagi. Kitab kuning ini apa tau kok jadi rujukan banyak orang. Hingga akhirnya saya dulu tidak semangat sekolah. Sama sekali tidak semangat sekolah. Duh, ki opo ki aku ora paham malah sekolah ki matematika, bahasa Inggris, IPA. Akhirnya ketika liburan pondok Krapyak waktu mulut ya, saya itu rihlah. Dan rihlah sendiri itu saya sowan ke Pak D saya di Kediri, di Bandar Kidul, ya di Zubatul Zaman. Nah, saya sowan beliau mengutarakan kegalauan. Bahasanya Pak D kula ngeten. Curhat lah ya, curhat. Antar ponakan dan akhirnya saya dibawalah itu jalan-jalan ke pondok-pondok. Lah, dilalah juga anak-anaknya Pak D itu semuanya mondok salaf. Semuanya mondok salaf. Dari yang nomor 2 sampai ke yang nomor 8. Itu berarti dari nomor 1 sampai nomor 8 itu malah semuanya salaf. Nah, di situ saya mengantarkan kakak-kakak saya itu ke pondok. Kan sama-sama liburan. Yeah. Nah, pas saya ke sana itu ngepasi liburan mereka hampir habis. Sampai akhirnya saya diajak muter pondok itu dalam rangka juga mengantarkan kakak-kakak saya balik ke pondok. Nah, itu pernah yang saya datangi itu ada di Pondok Suci, Mamba Usolehin di Inggris di sana. Kemudian Peloso, kemudian Lirboyo, dan pada akhirnya di Sarang. Yeah. Nah, di Sarang ini saya mendatangi salah satu warung kopi. Saya masih ingat warung kopinya itu di depan sekolah saya. Itu punyanya Miss, punya Pondok Miss itu. Saya ngopi di situ. Nah, saya bergetar di situ. Melihat kok ono wong ngopi karo maca buku itu dan pora. Karena itu bukan suatu tabiat yang bukan budaya yang kita kenal di pondok kita sebelumnya. Ya. Karena di situ saya lebih penasaran lagi dan mereka ada yang pembicaraannya ini bukan hal yang ringan. Ya. Dan saya, iki pembahasan apa ya, kurang ngerti. Ya.
dan pembahasan tersebut berasal dari buku. Mm. Akhirnya pada tahun tersebut juga saya memutuskan untuk pulang. Untuk Pulang boyong nih maksudnya. Boyong. Pulang boyong ya. Memboyongkan diri sendiri. Memboyongkan diri. Memboyongkan diri. Mm. Yang tidak diketahui oleh mas saya, tidak diketahui oleh pengasuh, bahkan almarhum Pak D sendiri itu belum tahu kalau aku sudah boyong. Akhirnya, nah orang tua saya ini juga belum tahu. Ki bocah kok ngopo ning omahe. Kluntang. Dikon mangkat pondok malah nangis. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengutarakan isi hati saya kepada orang tua, dan alhamdulillahnya orang tua juga merestui. Tidak apa-apa, yang penting tetap belajar. Nah, itu dia. Mantap tuh. Pentingnya belajar, mencari ilmu. Ya. Tapi saya setuju sih Gus. Kalau ada satu hal yang membuat kita itu tercengang. Lalu kecengangan itu membuat kita memantapkan pilihan kita. Saya dulu juga gitu Gus. Dari Kerapyak tuh mondok bariki, terus saya mondok lagi. Kok ono ya wong koyo ngene, kok ono ya. Piye carane dadi wong koyo ngono kuwi? Ya waduh, tapi aku ora patek geter-geter sih Gus. Ora patek. Cuman koyo wegah-wegah wae kae tapi pingin. Yo. Terus ini Gus, kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa kok sampean setelah dari Sarang ini singkat cerita sampai menyelesaikan pendidikan di sana lalu memilih melanjutkan ke Mesir. Kenapa Gus? Mungkin kalau dari diri saya sendiri, yang saya tekankan itu saya menuruti kemauan orang tua. Oh, itu maunya orang tua. Ora tahu cerita karo aku toh Gus. Tapi bukan maksudnya, kowe iki wis tak critani tapi lali-lalinan. Mosok toh? Lho iya. Ya biasa toh, wis yo arep tuwa-tuwa ngono wis bikin sithik. Sampean ki cerita ki sampean wis tes kae. Nah, aku bar tes Pusiba apa Gus? Pusiba. Pusiba. Oh. Jadi ceritanya gini loh Mas. Saya itu dulu disuruh kuliah. Ya. Cukup dalam artian kuliah. Belum tahu di sana di sini. Ya Gus. Nah saya dulu karena tertarik dengan masih sama, keterkaitannya dengan Sarang juga masih sama. Pokoknya saya ingin yang linear saja. Linear itu dalam artian masih dalam lingkup wawasan Islam yang sama. Kenapa sampai ada ngambil di sekolah tingginya, misal di Sarang kan ada Gus? Ada. Iya, kenapa ada ngambil di situ? Ternyata waktu itu saya diberi mimpi oleh. Wah, iya kira cerita nih ki. Sabar dulu. Yo. Makanya di sini. Ya. Sah, wah. Tuh sih. Yo, terus. Terus Gus. Saya itu diimpeni kali Mbah Kakung. Golek ilmu nang ndi wae iku padha. Dalane pangeran karek dituti. Seperti itu kan. Nah, saya diimpikan seperti itu dan sebenarnya diminta sama Abah untuk masuk ke UNU saja. Ya. Kebetulan kan Abah juga jadi rektor di UNU. Saya mikir, wah iki malah dibone koyo Kerapyak meneh iki aku. Oh ya Gus ya. Nek diopeni karo wong tuane dhewe, ora sregep sinau. Kok malah medhot meneh yo. Nah, akhirnya kemudian saya juga biasalah lagi santai, scroll HP, menemukan info bahwasanya ada saudara saya yang masih di sana. Info. Nah, siapa Gus? Ada itu putranya almarhum Ki Haji Abdul Hafid. Adiknya Pak D. Itu ada Mas Aska. Mas Aska itu masih di sana kan. Terus saya lihat postingannya, loh kok koyo seru ini. Asik. Mesir kan. Mesir. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu tentang Mesir itu kayak apa. Apa yang ada di Mesir. Kemudian apa saja yang bisa saya dapatkan. Tibalah kepada pembahasan Al-Azhar itu sendiri. Dan saya obrolkan ke saudara saya tadi,
aku jadi pengen di Mesir. Akhirnya tanya, terus dikasih tahu bahwasanya Kemenak tidak buka, tidak membuka pendaftaran. Dan ini harus gimana? Itu kenapa Pak kok tidak buka pendaftaran? Mungkin itu sedang ini ya, COVID ya. Pas COVID ya, pas COVID ya. Saya menunggu bahwasanya Kemenak tidak akan ada. Saya sudah menunggu lama itu. Akhirnya saya tanya, lah ini gimana Mas? Kok Kemenak tidak buka, caranya ke sana gimana? Misalnya kepengen nganggur suwe ning omah, bahasanya kan. Akhirnya diberitahu bahwasanya ada Pusibah. Pusibah itu apa, Gus? Bisa dijelaskan, Gus? Pusibah itu pusat studi bahasa Arab. Itu yang dinaungi, yang dibawahi oleh markas Syekh Zayed di sana itu untuk Darul Lughah. Jadi sebelum melanjutkan ke jenjang kuliah di Al-Azhar dari kampus sendiri, diwajibkan bagi seluruh wafidin untuk melakukan tes. Tesnya ini menentukan bahwasanya orang ini sudah mampu, sudah layak atau belum masuk ke kuliah. Kalau mengikuti belum, perkuliahan itu ya. Kalau belum nanti ada kurikulum bahasanya dulu. Makanya ada beberapa mahasiswa yang ke sana belum kuliah, cuman bahasa-bahasa saja. Ada yang langsung kuliah. Iya. Kalau sampean, Gus? Kalau saya dulu masih mengikuti langsung bahasa. Di sananya loh. Enggak, kalau di sana langsung kuliah. Kan saya bahasanya di sini. Bahasanya yang di Pusibahnya itu. Gitu itu. Ya. Oke. Seperti itu. Ini kan informasi juga, Gus, yang sangat bermanfaat pasti ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk tes bahasa di Mesir itu, sebenarnya tidak terlalu sulit. Mungkin karena kegugupan. Orang wis jenenge ngomong karo wong Arab langsung sing ora tahu. Saya ngomong iki. Waduh, iki ngomong apa iki? Senajan padahal min aina anta. Tapi nek krungu langsung sekolah Arab. Logatnya kan beda ya. Min aina anta. Ya. Jadi kadang itu orang jadi getar gitu atau gimana. Padahal pelajarannya sendiri itu masih sama dengan kurikulum pondok. Jurumiyah Himriti. Iya. Itu kelas bahasa itu berapa tahun, Gus? Tidak sampai setahun, tidak sampai setengah tahun. Saya cuma 3 bulan. Tapi ada yang sampai setengah tahun ada. Kalau di sana sendiri di markas Syekh Zayed langsung itu satu marhalah itu bisa jadi 40 hari. 40 hari. 40 hari satu marhalah. Dan marhalah di sana itu ada 7. Harus selesai 7. Harus selesai 7. Entah nanti di tes itu masuk di yang berapa. Gitu loh. Nah, itu harus diselesaikan sampai ke tingkat yang 7 itu. Dimulai dari mubtadi al-awal sampai mutamayyiz. Itu baru bisa nanti lulus mengikuti perkuliahan. Dirasat perkuliahan. Kalau secara normal berarti berapa? 1 tahun ada itu, Gus ya? Enggak ada ya? Setengah tahunan ya? Kalau memang dari awal banget. Bisa jadi setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih. Normalnya setengah tahun lah ya. Iya. Jadi mungkin kalau dihitung dari kedatangan bisa sampai setahun untuk masuk ke perkuliahannya. Iya. Itu. Terus Gus. Nah, kalau di Pusibah ini yang saya ikuti ini sistemnya online dan karena COVID juga ada percepatan juga. Jadi saya satu marhalah itu tidak sampai sebulan, mungkin kayak 20 hari atau 3 minggu seperti itu. Akhirnya saya matur sama orang tua bahasanya kula tang Mesir pripun tenan pora iki tenan pora kowe ning Mesir iki ngopo. Nah, saya mengurus pendaftaran sendiri, ngurus berkas sendiri, melakukan daring Pusibah itu juga sendiri. Orang tua saya hanya tahunya saya les bahasa Arab. Sampai pada akhirnya 2 minggu sebelum keberangkatan. Saya dikabari kalau 2 minggu lagi berangkat itu matur lagi ke orang tua. 2 minggu lagi berangkat. Terang pura. Tak kira guyon. Terus ya, Gus. Terus di situ sempat terjadi drama bahasanya. Ibu saya tidak memperbolehkan. Bukan tidak memperbolehkan, tapi tidak bisa membayangkan saya jauh dari rumah. Karena saya termasuk kalau di pondoknya itu termasuk sering pulang. Iya. Karena kangenan juga kan. Iyalah, dulu di sarang aja bawa motor kok.
Seperti itu, Mas. Terus Gus. Akhirnya saya berangkat itu 2001 Januari tanggal belasan. Saya tidak ingat ya, 17, 18 atau 19 Januari 2021 itu. Itu kan mampir Batang dulu tuh. Nah, iya toh. Iya toh. Pertemuan kita. Jane aku yo kabotan kayak jane Gus. Sampean kan yo kaget. Aku situ budal kan. Oh iya Gus yo. Siapa yang menyangka? Iya. Cukup-cukup budal kuwi. Nah, itu dia. Siapa yang menyangka base camp kopi malah berangkat jauh gitu loh. Pindah ke Mesir ini. Seperti itu, Mas. Akhirnya saya sampai di sana. Ternyata perkuliahan sudah selesai. Perkuliahan semester 1 sudah selesai dan sudah memasuki persiapan ujian. Itu tawakuf untuk ujian itu sekitar 1 bulan untuk persiapan ujian itu. Jadi untuk para thalib Azhar ketika perkuliahan sudah selesai dalam pembahasan itu diberikan waktu sebulan untuk mutolaah kemudian ujian. Seperti itu. Dan sistem pembelajaran di sana sendiri itu sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem yang diajarkan oleh salaf. Sama salaf? Ya, maksudnya dalam artian ini sistemnya masih bandongan. Kalau bedanya sistem perkuliahan di Azhar sama perkuliahan di negara kita tuh apa? Bedanya? Iya. Perbedaan yang paling mencolok itu apa, Gus? Dalam segi menurut saya bobot ilmunya, kemudian diskusi antar dosen dan mahasiswa, kemudian kenyamanan. Emang gimana model diskusi dosen dengan mahasiswa di sana bagaimana, Gus? Di sana sangat mengedepankan yang namanya akhlak. Ya podok ini pondok meneh. Ya, seperti di pondok. Makanya itu. Berarti kan tadi berarti tidak bisa dikatakan seperti kita mahasiswa sepenuhnya dong berarti, Gus. Memang bagaimana mahasiswa sepenuhnya itu? Mahasiswa sepenuhnya di sini itu ya dosen boleh ditunjuk-tunjuk, Gus. Asal tidak diginikan lo ya. Tidak apa. Gini-gini boleh, Gus ya. Di sana kan berarti sama saja, hampir-hampir sama-sama seperti di pondok ya. Nah, itu dia. Nilai dari guru dan murid. Menurut saya lebih nyaman ketika bercengkrama dengan guru itu diimbangi dengan akhlak juga. Ya sih, ya. Karena yang pertama kan akhlak, kemudian ilmu. Jadi ya mungkin perbedaan yang mendasar di situ. Kalau pembahasan sendiri untuk keilmuan sendiri, bobotnya itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Yo jenenge kono karo kene kan bahasa Arab atau bahasa Hindu. Berarti kan lebih susah bahasa Arab gitu aja. Ya. Cuman secara pembahasan muatan ya sebenarnya sama-sama saja, Gus. Sama-sama saja. Dan di sana itu masih ada pengembangan tentang pembahasannya itu sendiri. Tentang maudhu dari keilmuannya itu masih ada pengembangan. Sedangkan kalau di Indonesia itu pengembangan lebih timbul dari mahasiswanya sendiri. Ya mahasiswa. Karena kuliah itu full mahasiswa karepmu meh piye ya. Nah, kalau di sana itu dari mahasiswa bisa, dari dosen juga bisa. Jadi diterima. Oke. Terus gini, Gus. Misal kita keluar dari Azhar dulu nih. Apa hal atau apapun yang spesial dari Mesir? Spesialnya dari Mesir? Ya. Jadi saya dulu waktu pertama kali datang, saya diberitahu oleh senior saya bahasanya Mesir itu dari 3 huruf, mim, shod, ro. Mim ini singkatan dari musibah. Shod ini dari sobar. Ro ini dari rohok atau rohah. Jadi wong nek wis kena musibah kok iso sabar. Iku bangga. Nah, itu dia. Itu spesial Mesir. Tahu dak, Gus? Apa? Tahu dak? Ini bukan kebetulan ya. Bukan ajaib nih. Enggak usah lah. Apa-apa? Enggak. Tadi sebelum kita tag podcast itu saya tag sendiri buat konten. Percaya enggak percaya, Gus? Gimana? Pembahasannya juga sabar.
Oh. Ya memang semuanya manusia itu Iya memang sih, iya. Oh. Terus Gus. Meme Nah, shot rock. kemudian keistimewaan yang paling utama bagi diri saya sendiri. Di Mesir itu ada makomnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, cucu dari Nabi. Ya. Itu entah kenapa setiap saya di sana merasakan ya mungkin sedang terkena musibah atau pikiran lagi rupek. Itu saya selalu sowan di Sayyidina Husain. Ya entah di sana baca-baca tahlil lah, baca-baca Quran lah. Jauh itu dah Gus. Enggak. Dari tempat sampean mukim jauh dah? Enggak. Ya enggak sampai dari Pondok Gendogelan enggak sampai. Jalan kaki bisa berarti. Jalan kaki itu memang jalan kaki. Ya. Lah di Mesir itu semuanya jalan kaki. Mau ke pasar jalan kaki, mau beli ini jalan kaki. Enak ini Indonesia tok banyak Gus. Nah, itu dia beli rokok pakai motor. Nah, itu. Ya. Mantap. Nah, di Mesir itu ada Sayyidina Husain Ra'sus Syarif. Dari Sayyidina Husain itu ada di sana. Alhamdulillah. Saya juga diberitahu pertama kali datang ke Mesir kalau bisa sowan dulu ke Sayyidina Husain. Ya bentuk dari kecintaan kita kepada Nabi dan para zuriyahnya. Itu dia. Itu salah satu keistimewaan bagi diri saya. Paling utama. Kemudian di sana itu ada makom para ulama. Termasuk ulamanya itu bukan sembarang ulama. Imamul Madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, itu. Tapi katanya itu Gus. Gimana? Katanya kan saya belum pernah ke sana Gus ya. Katanya saya mau diajak ke sana. Insyaallah. Ya. Katanya apa itu? Makomnya Imam Syafi'i saja enggak nganu Gus. Enggak ke rumah Gus ya. Nah, sudah beda sekarang. Oh, sekarang sudah beda. Di sana itu makom Imam Syafi'i sudah direnov, sudah diperbaiki. Suwapi koyo wong Turki. Orang Mesir. Cara niki sono cungkupe lah yo. Nah, sono Kubah. Sono Kubah. Ayo, seperti itu dia. Terus Gus. Kemudian di lain itu ada Fir'aun. Jadi kadang orang Mesir itu ya namanya dimanapun ya, bukan hanya Mesir. Semua orang kan ada yang baik, ada yang tidak. Nah itu kalau yang akhlaknya baik dibilang akhlak Musa, kalau yang akhlaknya jelek dibilang akhlak Fir'aun. Putune Fir'aun we. Wah. Seperti itu. Kalau apa ya? Mesir kuwi nek ono Al-Azhar kuwi wis ono haji nih. Itu bagaimana Gus? Nek menurut sampean kuwi wis koyo ngono ra sih? Derajat mulianya Mesir itu karena ada Al-Azhar Gus. Kalau menurut saya itu memang sudah jelas. Oh iya toh? Jelas. Kenapa Gus? Al-Azhar itu termasuk Qiblatul Ilm dalam peradaban Islam. Kemudian Manaratul Ilmi juga. Inaratul. Terus Gus. Kemudian Al-Azhar itu menampung semua orang. Menampung semua orang maksudnya bagaimana? Dalam artian itu menerima semua pihak yang ingin dia mungkin sekedar melihat Al-Azhar itu silakan. Dan Al-Azhar itu mempersilahkan kepada semua golongan, semua agama untuk berdiskusi, untuk bermuamalah atau apapun itu. Al-Azhar tidak pernah merendahkan satu golongan pun atau meninggikan suatu golongan pun. Itu dia. Karena Al-Azhar sendiri itu menganut manhaj wasatiyah wal i'tidal. Jadi ya di Al-Azhar itu toleransinya tinggi lah Gus ya. Toleransi tinggi, kemudian ilmu itu memang sangat diagungkan. Karena apalah kita manusia tanpa adanya ilmu. Seperti itu. Ilmu sendiri ini kan juga sebagai alat untuk kita hidup ya. Seni bertahan hidup ya ilmu. Nah itu dia. Nah Thalib Al-Azhar ini alhamdulillah dipersilahkan oleh Al-Azhar untuk berpikir sesuai kemauan mereka. Bukan berarti liberal. Di Al-Azhar itu ada fakultas-fakultas yang itu tidak
Tidak di ilmu agama enggak, Gus? Ada, banyak. Ada ya, banyak toh. Tapi kan kalau yang di kalangan kita pasti lebih banyak di agama ya pasti ya. Ya kalau dari orang Indonesia sendiri, Wafidin Indonesiin, itu kebanyakan ya mengambilnya ulumuddin. Ulumuddin. Iya. Karena di sana juga sebenarnya banyak. Jadi cabang Al-Azhar itu yang paling besar kan ada di Qairah. Nah, sebenarnya di Alex, di Asyut, di belahan provinsi Mesir itu dimanapun sebenarnya ada Al-Azhar. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai jenjang kuliah itu sebenarnya semuanya ada. Dilembagakan lembaga-lembaga itu ada. Cabangnya banyak. Dan itu pun ada yang ilmu pertanian, ada ilmu kedokteran, ada ekonomi, finansial, apapun itu ada. Cuma yang dari Indonesia sendiri kebanyakan mengambil di syariat Islamiyah, usuluddin, dakwah, lughah, seperti itu. Memang lebih banyaknya di sananya. Iya. Oke. Biasanya kalau yang ulum umum seperti kedokteran, syariah atau apapun itu biasanya itu dari jalur beasiswa Kemenang. Kan suruh milih. Iya. Kalau itu Gus, kalau rektor nih Gus. Rektor di sini ini kan dipilih Gus. Dipilih maksudnya di pemilihan secara umum gitu. Ada kandidatnya. Kalau di Al-Azhar seperti itu kah atau bagaimana? Jadi di sana itu yang disebut rektor itu sebenarnya per fakultas ya. Per fakultas. Karena rektor di sana ya mungkin di sini bisa disebut dekan. Cuma untuk rektor dalam bahasan kita di Indonesia, kalau rektor di sana itu sebutannya Grand Syekh atau Syekh Akbar. Itu sekarang diampu oleh Syekh Ahmad Thoyyib. Ya, itu juga dari syura, dari musyawarah. Jadi musyawarah ini untuk menentukan sesuatu yang impactnya besar itu memang sangat penting. Musyawarah itu tidak boleh diambil segala sesuatu. Budayanya sangat kental dengan budaya salafus soleh Gus ya. Iya, harus. Ya. Karena kiblatnya ilmu peradabannya Islam ya. Iya. Tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti itu. Oke. Terus gini Gus. Gimana? Mahasiswa Mesir, santri, ada gak yang sampean temuin teman-teman di sana atau bagaimana? Ketika mereka ini mulai menempuh belajar di Mesir, lalu mereka mulai melupakan pundi-pundi, mulai melupakan jati diri mereka sebagai anak bangsa Indonesia, atau mereka lalu melupakan apa yang menjadi problem-problem yang juga harus mereka pikirkan nantinya. Kan tidak bisa juga tuh Gus, mahasiswa di sana, hidup di sana tapi tidak tahu menahu dan tidak peduli dengan apa yang menjadi masalah di negaranya. Ada enggak mahasiswa seperti itu? Ada enggak? Tetap ada. Nah, di sana pun faktor yang paling menyebabkan mahasiswa menjadi bahasane nek cara Jawa nih keblinger. Itu karena di sana itu dituntut untuk sadar diri. Dalam artian dituntut sadar diri ini bagaimana? Di sana diberi kebebasan. Jadi di sana itu sistem kuliah sebenarnya tidak ada absen. Wah, enak wi. Nah, kuliah harus budal ora karepmu. Enak wi. Seperti itu. Nah, untuk sistem yang seperti itu dan dikhususkan kepada thalib, berarti kan thalib ini harus berkomitmen kepada dirinya sendiri. Iya. Kalau sampai tidak bisa berkomitmen dalam menjalankan fitrahnya sebagai manusia, ya keblinger gitu. Itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat dasar. Wong iki iso ora milih. Tapi beneran tuh di sana ada absen tuh beneran tuh Gus. Benar. Nah, sing garakno absen ra ono. Itu karena memang di sana thalibnya sangat banyak. Iya. Nah, itu jadi lomba. Tiap hari lomba. Kelas itu pasti full.
sebetulnya. Padahal enggak ada absen tuh ya. Padahal enggak ada absen. Heeh. Nah, di sana ya untuk orang-orang yang bahasane enggak mau belajar, wis rata kuliah, Ora gelem sinau. Lah kok pengen Lulus. Kuwi kan enggak masuk Angel. Yo no. Ya akeh. Itu enggak diajar ya enggak dimanapun, itu semuanya ada seperti itu. Pasti ada. Kalau gini Gus. Ya sebentar. Coba menurut sampean apa yang harus diperhatikan ketika kita punya keinginan mau belajar di taruhlah Azhar Mesir. Oke. Yang ini tentu masih bersambung dengan anak-anak santri atau teman-teman santri lainnya ini. Apa yang perlu diperhatikan betul? Nah, kalau di Al Azhar itu sebenarnya kan kalau yang ditekankan oleh orang-orang, yang diketahui oleh orang-orang, itu kan perkuliahannya. Padahal di sekitar Azhar sendiri itu banyak sekali majelis ilmu. Di Masjid Al Azhar majelis sendiri, ilmu ya, bukan universitas, bukan ya. Tidak termasuk dalam kategori perkuliahan. Akan tetapi ini ada ya kan. Di sana itu ada 2 madhiyafah. Madhiyafah itu sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat halaqah ilmiah. Jadi ulama-ulama Azhar atau dosen-dosen Azhar juga itu beliau ketika mengajar di luar kuliah, di luar kampus, itu beliau kadang di Madhiyafah 2 itu atau kadang di Jami Al Azhar atau di masjid-masjid yang lain. Kan di sana kan masjid banyak sekali. Iya. Ada masjidnya Imam Husain, ada masjidnya Sayyidah Zainab, ada masjidnya Sayyidah Nafisah. Berhari-hari setiap waktunya disibukkan dengan ilmu. Iya. Jadi di masjid itu kalau orang mau sebenarnya bisa enggak istirahat hanya untuk belajar itu sebenarnya untuk belajar bisa. Kerjanya belajar pun juga bisa. Iya. Loh, karena memang santri itu gawene sinau. Wajibnya hanya sinau. Yang lain-lain itu sunnah. Paling wajib sinau. Karo utut. Utut itu sunnah. Terus ya itu tadi Gus, apa yang perlu diperhatikan ketika santri-santri ini teman-teman atau yang punya keinginan, aku tak neng Tunis lah, aku tak neng Mesir lah, aku tak neng Maroko lah. Maksudnya diperhatikan dalam artian tujuan? Iya, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang harus dia penuhi dulu. Kalau hanya sekedar ngen kerenan, ngen tren-trenan, ngen apa, itu menurut sampean masalah juga enggak sih? Masalah. Ya, makanya bagaimana Gus itu? Nah, jadi menurut saya untuk minimalisasi dalam keinginan menuju Al Azhar itu sebenarnya yang paling wajib harus bisa baca tulis Arab. Entah dengan sistem apapun, entah dengan sistem salaf ataupun sistem modern, ataupun sistem apapun, yang penting bisa memahami apa isi dari keilmuan yang dipersilahkan kepada kita, yang disuguhkan kepada kita yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Kan masih banyak. Di sana menurut gengsi juga ada. Makat tok. Tekan dulu kuliah padahal. Banyak seperti itu. Yang tanpa persiapan pun juga ada. Bisa Gus ya. Nah, waktu itu saya juga enggak tahu ya. Angkatan saya itu angkatan terbanyak yang menerima camaba yang berangkat ke sana, itu paling banyak angkatan saya. 2020. Itu banyak sekali. Covid lah ya, Covid. Itu ada ya 2000-an mungkin. Padahal biasanya umumnya itu waktu 2016-17 itu masih sekitar 400-500. Bertiga kali lipatnya tuh. Ya. Jadi kan ya seperti itulah. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Iya. Jadi ya kalau memang adik-adik kita ingin melanjutkan studi ke sana, yang perlu diperhatikan sebenarnya itu. Paling pokok alat untuk alat kita untuk memahami apa yang kita cari di sana. Itu alat. Nahwu, shoroh, balaghah, mantek, seperti itu. Tapi literatur yang diajarkan di sana nih, misal
dari santri-santri salaf. Santri-santri salaf ini kan juga tidak kalah fun-fun yang sudah dia terima ini kan juga sudah kelas tinggi di dalam ilmu agama kita tuh Gus. Itu di sana itu memang menambah hal baru atau hanya menambah sistem pembelajaran yang baru atau bagaimana Gus? Termasuk tujuan saya juga ke Mesir. Itu sebenarnya membuka pikiran saya terhadap wawasan baru, terhadap dunia yang lebih luas, untuk menyadari bahwasanya ciptaan Allah ini tidak hanya Indonesia. Kan kadang banyak orang yang mengatakan satu turunan Mesir ini ngopo, Indonesia cukup. Piye begitu terusan Gus? Nah, saya menanggapi hal itu ya ini menurut saya sendiri ya. Iya, enggak apa-apa. Ternyata di Mesir itu jauh lebih susah daripada Indonesia. Iya. Karena di sana itu pembelajaran disalurkan dengan bahasa Arab. Kita mempelajari mutolak juga bahasa Arab. Diskusi juga bahasa Arab. Jadi apapun itu Arab kan. Jadi itu kadang memusingkan. Jadi kita itu harus membuat diri kita itu seolah-olah jadi orang Arab dulu gitu loh. Tapi sekarang terbiasa tuh Gus. Terbiasa. Sekarang biasa aja ya. Alhamdulillah. Nah di sana itu kan apalagi Mesir itu termasuk negara yang menggunakan logatnya sendiri. Ya jenenge cara wong Jawa kan ono logat ngapak, ono logat inggil, ngoko kan dan sebagainya. Begitupun juga Arab. Di Mesir itu tidak lagi menggunakan Arab Fusha, tapi yang lebih mendekati ke Fusha itu bahasa Mesir yang dinamakan bahasa Arab Amiyah. Nah itu bahasa Arab yang menurut saya lebih mendekati ke bahasa Arab yang Fusha. Kalau di Arab sendiri kan juga sudah tidak Fusha. Di Saudi, di Maroko itu juga ada logat Darija. Banyak sekali logat-logat bahasa Arab ini. Nah makanya di sana itu di samping kita harus mengetahui alat untuk baca tulis Arab yang Fusha, kita juga diharuskan belajar lagi bahasa Arab Amiyah untuk keseharian kita. Lah nek tuku rokok, tuku sayur yo kangelan. Seperti itu. Berarti yang paling pokok ketika kita punya keinginan untuk belajar ke luar, dalam hal ini misal Al-Azhar saja nih, kan itu yang paling familiar di kalangan santri itu. Berarti ya ini ya mengenai literasi, persiapan bahasa, baca tulis. Tapi harusnya kalau anak-anak pondok itu kan enggak perlu persiapan. Tetap harus perlu. Karena di sana itu tidak seperti yang dibayangkan di Indonesia. Tidak seperti kebanyakan orang yang membayangkan. Karena tetap beda Gus ya. Tetap beda ya. Mengenai bahasanya, kulturnya beda semua ya. Lah orang-orang itu biasanya kalau maba-maba termasuk saya. Ya. Baru datang ku kaget. Masya Allah Mesir. Koyo ngene, kemeletak kabeh. Koyo nganu lah ya, koyo karo sarang kemeletak nih Gus. Kemeletak Mesir. Mosok toh? Lah terus koyo piye? Wah, makanya tadi orang Mesir itu biasanya orangnya sabar-sabar. Soalnya nanti setelah sabar rokok. Soalnya di sana kan banyak ya kultur-kultur yang menurut orang Indonesia ini terkesan kasar. Padahal di sana biasa saja. Itu memang kultur. Sudah wataknya seperti itu. Dan kita juga harus menerima itu karena kita hidup di sana dan kita diwajibkan untuk beradaptasi. Seperti itu. Kan banyak yang sudah tumbang di jalan, di tengah-tengah jalan tumbang. Mahasiswa. Entah karena tidak kuat menerima kultur Mesirnya atau bahkan keilmuannya sendiri. Banyak. Paling cepat kan Al-Azhar itu terkenal dengan masuknya gampang, keluarnya susah. Iya toh, itu kan yang terkenal sekali itu. Apa sih yang membuat susah keluar dari atau lulus dari Azhar itu apa? Sebenarnya ya bobot keilmuan di Al-Azhar itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kurikulum salaf kita. Cuma di sana itu lebih berkembang lagi, pemikiran orang-orang ini lebih berkembang. Jadi kita itu perlu juga untuk melihat perspektif orang lain dalam menilai sesuatu.
contoh katakanlah dalam fikih itu di sana ada perbandingan mazhab antara 4 mazhab atau bahkan memasukkan mazhab yang lain. Tidak hanya 4 itu. Ya bahasanya sebagai muqabalah, sebagai perbandingan. Nah, di situ kan berarti sinaune kan orang yang sak mazhab gitu kan. Sinau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Itu kalau di ini ya, di Fakultas Syariah Islamiyah. Ya, tapi kalau Mesir itu mazhabnya Maliki Gus ya? Enggak, kalau secara umum, secara mayoritas Syafi'iyah. Syafi'i. Oke. Terus Gus. Nah, di sana juga banyak yang Hanafi. Guru-guru kita juga masih banyak yang Hanafi. Karena ya mungkin kultur di sana lebih aslah ketika menggunakan Hanafiyah seperti itu. Ya. Di sana itu yang paling membuat saya kaget itu pertama kali akeh asu. Anjing liar itu banyak sekali. Seperti kucing di sini kucing ya. Di sini. Nah, kalau di sana kucing itu ya banyak, cuma nggak sebanyak anjing. Ya, itu mungkin juga salah satu kan dari ini yang lebih aslah bagi mereka untuk mengambil Hanafiyah. Seperti itu. Kalau menurut sampean nih Gus, gimana ya? Buat santri-santri saya itu gini Gus. Kenapa kok saya hanya membahas mengenai Mesir, mengenai Azhar, bagaimana di sana, bagaimana sistem di sana, lalu termasuk tadi masuk gampang, keluar susah. Terus apa yang perlu dipersiapkan sebelum misal punya keinginan ke sana, apa yang perlu dipersiapkan betul-betul itu apa? Karena begini Gus, yaitu saya itu sering dengar kalau teman-teman yang melanjutkan di Azhar itu tidak bisa mengikuti alur beban akademik dengan baik. Satu itu. Tapi di lain sisi juga banyak kok malah yang lebih berkembang pengetahuannya, yang lebih berkembang lagi kapasitas keilmuannya. Maka dua hal ini kan perlu satu titik temu yang itu memang sifatnya antisipasi gitu loh. Nek menurut sampean ki piye Gus koyo ngono kuwi? Sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing. Cuma kita hanya perlu memperhatikan sebenarnya dasar. Kita hanya perlu menerima perspektif orang lain. Perspektif banyak orang. Kita kalau semisal masih menggunakan perspektif kita sendiri, perspektif kita masing-masing, tanpa melihat kemaslahatan yang lebih bermanfaat bagi yang lain, itu kita hanya akan terpaku atau bahasanya itu ndelok lurus tok ora iso nyuwunengan seperti itu. Angel wis. Kita tidak harus menerima kanan kiri untuk memasuki diri kita. Kita hanya perlu tahu dulu. Itu yang pertama kali. Kuwi gur delok tok lho wis iso nyimpulke ya. Jadi kadang orang itu kan sampai tidak mau menerima pendapat orang lain. Bahasanya kenceng lah. Ya sebenarnya tidak salah. Cuma tapi juga tidak tepat. Nah, tidak tepat. Untuk hidup yang lebih sosialnya yang maju itu ya menurut saya jadi orang yang tengah, wasat. Seperti ideologinya Azhar ya. Ya, seperti itu dia. Mantap. Gus, terakhir Gus. Sampean harus, karena sampean yang sudah di sana nih. Di sana sudah tahu bagaimana harus survive di sana. Pesan dan apapun dari sampean untuk teman-teman yang mungkin barangkali lagi bimbang, atau misal ini teman-teman yang lagi libur dulu setelah lulus karena pingin ke mana kebetulan ada ini, kebetulan apa ini bisa jadi yang bermanfaat. Ya, lihat kamera yang ini Gus. Ya mungkin bagi teman-teman yang masih merasakan galau akan hidup,
masih merasakan bimbang tentang arah hidupnya kemana, mungkin kalian bisa kembali lagi ke awal. Kembali lagi memikirkan fitrah kalian sebagai manusia. Manusia yang diberi akal, manusia yang diberi hati, dan manusia yang bertuhan. Itu yang paling penting. Kita harus bisa merasakan eksistensi Tuhan dimanapun kita berada, dan kita harus bisa merasakan nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Itu dia, kita harus kembali ke awal, bahwasanya manusia yang diberi akal diwajibkan untuk mencari ilmu tanpa menunda-nunda. Karena mencari ilmu ketika kita tunda-tunda, ya kalian akan rasakan sendiri akibatnya. Seperti itu. Oke. Ini cukup podcast dari kita. Mungkin sedikit banyak sempit luasnya tadi yang sudah kita obrolkan, semoga bisa bermanfaat. Saya podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.